Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Marcelino Putra Pertama dan dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di sini tuh kita bakalan bikin yang namanya konfigurasi mikrotik routerboard. Nah, di dalam konfigurasi itu ada beberapa konfigurasi yang akan kita lakukan nanti. Antaranya yang pertama itu membuat IP statik dan IP DHCP. Nah, yang kedua akan menglimit batas, misalnya kayak batas download dan batas uploadnya. Dan yang ketiga kita akan memblokir beberapa situs seperti situs berita, YouTube, Instagram ataupun sosial media lainnya. Nah, di sini kalian bisa lihat udah ada mikrotik dan itu kita menggunakan mikrotik RB MHL02. Nah, di sini tersedia ada kabel adapter, yaitu kita colok langsung ke listriknya lah. Nah, yang kedua ada kabelan, itu connect ke konverter, lalu connect ke laptop. Nah, di sini kita ditemani oleh Baim juga. Nah, daripada banyak basa-basi, langsung kita lanjut ke video tutorialnya. Oke, dan di sini kita udah ada tampilan laptop, itu laptop saya. Nah, pastikan mikrotik dan kabelan sama komputernya udah connect ke laptop kalian masing-masing. Dan di sini kalian bisa lihat, di sini kita udah masuk ya ke kabelan mikrotik, ke kabelan ke laptop. Nah, jadi yang pertama-tama apa yang harus kalian lakukan itu membuka aplikasi yang namanya Winbox. Nah, buat kalian yang masih belum ada Winbox, kalian bisa langsung download di Google. Nah, setelah udah sampai di tampilan Winbox, kalian akan melihat tampilannya seperti ini. Nah, dan di sini sudah terdeteksi satu perangkat mikrotik, identitinya mikrotik. Nah, cara untuk mengkoneknya itu gimana? Kalian mencet ke MAC address-nya. Pastikan kalian mencet yang MAC address. Chat dan connect. Nah, jadi di sini adalah tampilan awal mula kalian connect ke mikrotiknya. Dan di sini kalian skip aja PW-nya, dan untuk yang selebihnya itu ada tab-tab lain. Kalian nggak usah ribet. Jadi kita mulai yang pertama untuk identity. Nah, identity itu kita kasih nama. Nah, namanya apa? Kita ke setting sistem dan identity. Nah, untuk identity ini kita taruh sesuai nama kalian. Misalnya nama saya Marcelino Putra, dan sini kita taruh Putra aja. Oke. Nah, setelah kalian sudah type nama kalian, di sini akan keluar yang namanya Putra. Jadi perangkat mikrotiknya udah kita namain dengan nama kita sendiri. Nah, yang kedua itu kita mendapatkan sumber internet bukan dari kabelan, tapi dari WiFi ataupun hotspot. Nah, untuk sumber internetnya tersendiri, kalian bisa pakai hotspot HP. Kalau enggak, di rumah kalian ada WiFi, kita bisa langsung connect ke WiFi. Lanjut, cara connect ke sumber WiFi-nya gimana? Ataupun sumber internet. Kalian di sini bisa lihat di tampilan kiri, ada yang namanya wireless. Kita pencet wireless-nya. Dan tampilan wireless ini akan langsung ke WiFi interface. Kita langsung connect ke WLAN 1. Jangan lupa kita centang untuk mengaktifkan si WLAN wireless local area network, tentang enable. Oke. Selanjutnya yang kedua, kita ke scanner. Kalian bisa lihat di sini ada tampilan tab scanner. Kita pencet di sini. Scanner
Langsung start, jangan lupa interface-nya kita ganti ke WLAN 1 dulu. Start. Nah, untuk di scanner ini dia perangkat mikrotiknya bakalan nge-scan area rumah kalian ataupun kalian di mana bakalan scan apakah di daerah sini atau di kawasan itu terdapat internet. Nah, internet yang bakalan kita jadikan sumber WiFi untuk perangkat mikrotik ini, kita menggunakan WiFi yang bernama Tehgis. SSH-nya Tehgis. Nah, kita klik Tehgis dan jangan lupa untuk mengingat channelnya. Nah, kita ingat 4 nomor yang di depan ini. 24, 12. Connect. Nah, setelah connect, kita double klik ke WLAN satunya. Nah, bakalan keluar tampilan interface WLAN 1. Dan di sini terdapat SSID-nya udah Tegis. Dan untuk radio name kita ganti ke nama kita. Misalnya Putra. Untuk scan listnya tadi 24, 12. Nah, untuk frekuensinya kita ganti ke auto aja. Auto. Dan modenya jangan lupa ke mode station ataupun station bridge. Tapi di sini saya akan menggunakan station saja. Apply dan oke. Nah, setelah udah oke, jangan lupa untuk menaruh password WiFi-nya. Soalnya kalau kita belum taruh password WiFi-nya, di sini masih belum connect ke WiFi rumah. Nah, caranya kita ke security profile, kita double klik default-nya. Nah, untuk tampilan security profile, modenya kita ganti ke mode dynamic key. Dan kita checklist WPA2 PSK. Nah, di sini barulah kita taruh password WiFi. GIS 0329. Oke. Dan kita going back ke tab WiFi interface. Dan kalau semisalnya muncul simbol R, itu bermaksud perangkat mikrotik ini sudah terkonek dengan WiFi rumah. Nah, ada R di sini kan, running, maksudnya dia udah connect lah ke WiFi rumah. Terus next step-nya untuk mengetahui IP address kita. Nah, caranya kita langsung ke IP dan ke DHCP client. Kenapa kita pakai DHCP client? Soalnya kita sumber internetnya tuh kita pakai WiFi. Jadi kita butuh tahu nih IP yang kita dapatkan dari sumber WiFi dan ke mikrotik itu berapa. Caranya gimana? Kita pencet ke tambah plus add dan interface-nya kita ganti ke WLAN 1. Oke. Nah, di sini statusnya searching dan di sini sudah mendapatkan alamat IP 192.168.1.15/24. Jadi perangkat mikrotik ini mendapatkan IP address yang tertera di sini. Oke, lanjut. Yang ke kasih jeda dulu, ntar gua skip. Oke, lanjut. Di sini kita akan membuat dua address ataupun alamat IP. Yang satu itu alamat IP DHCP dan yang kedua adalah alamat IP statik. Kita langsung saja ke tabnya IP, lalu klik addresses dan klik add. Nah, jadi ini di Ether 1 ini kalian bisa lihat di Ether 1 ini untuk sumber WiFi. Tapi kita akan menggunakan apa ya? Sumber WiFi dari wireless, kita menggunakan WLAN. Jadi kita langsung ke Ether 2-nya aja. Nah, untuk ke Ether 2 ini alamat IP pertama kita bikin IP statik. Misalnya kita menggunakan alamat kelas A 10.10.10.1/24 dan jangan lupa taruh komennya.
static client. Oke. Apply. Oke. Nah, di sini kita udah bikin IP untuk Ether 2 dan kita bikin lagi satu buat IP DHCP. Misalnya IP DHCP kita menggunakan alamat IP kelas C yaitu 192.168 mungkin 1.1/30. Kita taruh ke Ether 3. Komennya jangan lupa DHCP client. Oke. Nah, di sini kita udah bikin IP Ether 2 static client dan Ether 3 DHCP client. Lanjut, kita mengaktifkan DHCP client. Gimana caranya? Kita langsung aja ke tab IP dan mengklik DHCP server. Nah, untuk meng-setup DHCP, fitur DHCP ini, kalian langsung ke DHCP setup, lalu pilih interface 3 yang udah kita bikin alamat IP-nya. Next, dan next lagi, next. Oke. Dan di sini ada tampilan DHCP setup has complete successfully. Kita oke. Nah, jadi untuk Ether 3 DHCP-nya itu udah berfungsi ya, maksudnya udah function, bisa langsung digunakan. Kenapa warna merah? Soalnya kita tidak lagi mencolok ke Ether 3. Soalnya kita lagi colok ke Ether 2. Untuk DNS kita ke IP juga tetap sama, tab IP, lalu pilih DNS. Nah, untuk DNS-nya kita pakai DNS Google aja 8888 dan 88844. Jangan lupa untuk menceklis allow remote request. Apply. Oke. Selanjutnya kita ke IP juga tetap sama, ke tab firewall. Lalu di tab NAT kita cek plus. Nah, di sini actionnya kita ganti ke masquerade dan generalnya udah pasti otomatis src NAT. Oke. Nah, di sini udah ada. Lanjut, yaitu membuat user. Maksudnya itu dari user adalah membuat kayak misalnya kita ke perangkat mikrotik ini membutuhkan user dan password. Soalnya untuk perangkat mikrotik buat masa ini masih belum ada user dan PW-nya masih kosong. Jadi orang lain bisa akses nih ke mikrotik kita. Untuk membuat user tersendiri kita langsung ke tab system, lalu ke nih paling bawah users. Nah, untuk user ini kita bikin 2, plus 1 nama kita, misalnya Putra. Nah, untuk grupnya nih kita ke full. Nah, jadi full itu kita mendapatkan full akses. Dan PW-nya jangan lupa, misalnya Putra juga, Putra. Langsung apply dan oke. Nah, untuk user kedua kita bikin user TKJ, misalnya namanya TKJ, dan grupnya read, passwordnya kita pakai selalu terhubung, bawahnya juga jangan lupa selalu terhubung. Apply dan oke. Nah, sekarang kita bakalan tes user Putra dan user TKJ. Nah, untuk user admin ini kalian bisa langsung delete aja, remove. Nah, kita langsung close tampilan Winbox-nya. Lalu kita buka kembali Winbox-nya. Winbox. Nah, di sini kita langsung pencet ke MAC address-nya
Dan tadi kan kita udah bikin 2 user, yaitu user Putra dan satu lagi user TKJ. Kalau kita langsung connect, misalnya kita pencet connect nih. Nah, di sini bakalan keluar error, wrong username or password. Soalnya user admin PW-nya kosong itu kan kita udah hapus. Kita taruh loginnya itu adalah user kita, apa tadi, Putra. Dan PW-nya Putra juga tetap sama. Lalu connect. Nah, langsung masuk. Dan kita tes untuk user TKJ. Kita close lagi Winbox-nya. Kita buka Winbox kembali. Untuk TKJ. Terus passwordnya selalu terhubung. Nah, kalian pasti bingung kan? Apa sih perbedaan user Putra dan user TKJ? Nah, grup ini untuk user Putra full dan TKJ read. Itu untuk grup read ada beberapa konfigurasi yang tidak kita bisa ubah. Misalnya, kita pengen nge-reset nih. Reset konfigurasi, no default configuration, reset, yes. Nah, di sini ada tampilan code reset configuration, not permit. Soalnya kita lagi pakai yang user TKJ dan grupnya read. Nah, jadi ada beberapa fitur yang tidak bisa kita config lah menggunakan user TKJ. Nah, kita close dan kita login ke user Putra. Nah, otomatis yang user Putra ini udah pasti bisa ngereset konfigurasi. Lanjut, kita membatasi bandwidth. Nah, untuk membatasi bandwidth, kita langsung aja lihat di menu di sebelah kiri ada yang namanya quest. Quest lah pokoknya quest gitu. Quests. Nah, untuk quest ini kita cukup menggunakan tab simple quest, kita tambah ataupun add new. Misalnya kita untuk static kita static client. Nah, kita membatasi kecepatan internet untuk uploadnya misalnya 5 Mbps dan kecepatan downloadnya 10 Mbps. Nah, jangan lupa target ini adalah di mana kita meletakkan interface. Misalnya interface static apa tadi? Kita buka lagi ke IP address. Nah, untuk static client network yang digunakan 10.10.10.0/24. Kita apply. Oke. Nah, yang kedua kita bakalan membatasi internet untuk DHCP client, DHCP client. Dan targetnya adalah 192.168.10.0. Untuk target uploadnya misalnya kita taruh ke 2 MB dan downloadnya kita taruh ke 5 Mbps. Kita apply. Bentar. Oh, ada yang salah guys ternyata. 192.168.10/30. Upload 2 Mbps dan download 5 Mbps. Apply. Oke. Nah, terus step yang selanjutnya kita akan memasuki blokir situs. Nah, untuk blokir situs kalian bisa ke firewall. Nah, di sini kita pilih tab layer 7 protocol. Nah, untuk perintah memblokir sosial media, kita menggunakan simbol kayak anak panah ke atas ke bawah. Ya, mana ya? Gak ketemu lagi di keyboardnya. Oh nih. Nah, simbol pertama, yang kedua titik, dan tambah plus, simbol plus.
dan buka kurungan. Misalnya sosial media, kita memblokir Instagram.com. Lalu yang kedua, simbol. Yang kedua kita misalnya Facebook.com, dan yang ketiga X.com. Kita gedein ntar. Nah, lalu tutup kurungan. And then titik, bintang, dan dolar, simbol dolar. Oke. Di sini kita akan skip aja ya, maksudnya akan mempercepat ya, tidak terlalu lama. Tadi berita. Push. Detik.com. Detik, dan dolar. Oke. Di sini kita memblokir dua. Yang pertama sosial media, dan yang kedua yaitu berita. Nah, setelah kita bikin layer 7 protokol, dan kita langsung beralih ke filter rules. Nah, filter rules ini masih kosong karena kita belum menambahkan untuk memblokirnya tersebut. Kita langsung ke plus, lalu ke src address. Nah, untuk src address ini ke ether 2 atau ether 3. Maksudnya kalau orang pakai ether 2, kita taruhnya ether 2 nih di src address. Itu orang yang pakai internetnya ether 2 bakalan nggak bisa membuka situs yang udah kita blok. Misalnya untuk ether 2 nih statik kan 10.10.10.0/24. Lalu di actionnya kita pilih drop. Nah, untuk di advance-nya kita pilih misalnya di static client. Nah, sosial media kita pilih satu aja. Langsung apply dan oke. Udah bakalan ngedit, skip maksudnya apa ya? Mempercepat. Skip. Enggak, ini apa? Apa mempercepat video? Biar saya kelamaan. Nah, lupa kita hitung dulu. Misalnya, kan satu, satu. Hah? Enggak, kan di mempercepat. Totalnya itu begitu. Nah, di sini untuk ether 2 statik kita bakalan mendrop yaitu sosial media. Dan yang untuk ether 3 berita, kita memblokir situs berita ether 3 DHCP-nya. Selanjutnya kita bakalan menaruh yaitu SNTP client. Nah, buat SNTP client ini jangan lupa dicentang, enable. Nah, untuk primary NTP server kita taruh 0.id full of org. Dan yang kedua secondary-nya 1 id full org. Apply dan oke. Nah, untuk setiap konfigurasi udah semua. Lanjut kita bakalan tes, yaitu tes statik dulu. Kita langsung ke control panel. Lalu ke network and internet, network sharing, center, dan change adapter setting. Nah, untuk di sini kita menggunakan Ethernet 6 core chip SR9000. Nah, kita bakalan menggunakan yang statik, dan pastikan kalau kalian menggunakan statik itu kabelannya udah di ether 2. Soalnya ether 2 kita kan setting statik.
Lanjut, IP address-nya 10.10.10, dan untuk host oktak yang keempat, hostname-nya terserah. Misalnya kita pengen taruh 3 deh, 3. Nah, subnet mask untuk /24, 3225, dan 0. Default gateway-nya 10, 10, 10, 1. Nah, DNS-nya kita taruh DNS Google aja. 88, 88, 44. Kita oke, oke. Nah, di sini kalian bisa lihat IPv4 connectivity udah mendapatkan internet akses. Mari kita coba. Nah, kita sekarang ingin tes bandwidth yang udah kita setting untuk static Ether 2. Langsung aja ke speed test. Oke. Nah, untuk bandwidth-nya tadi kita udah setting di Quies, yaitu static client, upload limitnya 5 Mbps, dan download max limitnya 10 Mbps. Kita bakal tes di sini. Go. Kan satu. Nah, untuk downloadnya kalian bisa lihat mentok ke 9,50, 60, 70. Soalnya di sini udah perkiraan udah apa? Dia udah melebihi 10 Mbps. Dan untuk traffic tersendiri kalian bisa lihat di sini pasti bakalan nah, bakalan berwarna merah. Sama untuk uploadnya tadi kita settingnya 5 Mbps. Nah, lanjut kita bakal mengetes apakah situs yang kita blokir tadi itu berjalan dengan baik ataupun tidak. Nah, untuk Ether 2 kita tadi memblokir 2 situs sosial media. Yang pertama itu ada Instagram.com dan Facebook.com. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk Instagram dan Facebook itu tidak bisa masuk dikarenakan di Winbox tersendiri udah kita setting untuk sosial medianya itu nggak bisa diakses. Dan di sini ada apa kayak byte, dan paket itu ada apa ya kayak traffic. Nah, traffic ini itu untuk apa ya, untuk ngasih tahu kita tuh kalau situsnya itu emang nggak bisa dibuka walaupun udah jalan. Nah, lanjut kita bakalan tes untuk DHCP client data Ether 3. Jadi sekarang kita bakalan cabut Ether 2 dan kita langsung colok ke Ether 3. Di sini ya. Kita langsung colok ke Ether 3. Nah, dan jangan lupa untuk Ether 3 itu kan kita udah setting ke DHCP. Jadi di kontrol panel juga kita harus ganti ke Optane. Nah, Network and Internet, Network and Sharing Center, dan ini kita ganti ke DHCP dulu. Nah, kita ganti ke Optane. Optane an IP address automatically. Ini juga. Oke. Oke. Internet. Sekarang kita tes. Untuk speed testnya yang udah kita batasi. Speed test. Apakah bisa? Apakah tidak bisa? Di sini kita membatasi untuk apa?
DHCP kliennya uploadnya 2 Mbps dan downloadnya 5 Mbps. Kita sambil lihat di sini. Di sini. Nah, tuh. Jadi benar untuk unduh ataupun download 5 Mbps dan untuk unggah ataupun upload itu di 2 Mbps. Dan kita bakalan coba situs yang kita blok dari Eta3, DHCP-nya kita blok. Itu blok situs berita. Contohnya detik.com tadi. Detik.com. Nah, otomatis bakalan nggak bisa. Kan? Jadi nggak bisa kan? Oke. Baik, mungkin ini udah sampai ke penghujung video tutorial Mikrotik Rootbot dan beberapa konfigurasi yang gampang. Semoga tutorial ini dapat membantu Anda, ilmu-ilmu yang saya berikan. Semoga bermanfaat lah untuk kalian semua. Saya Mas Rino Putra Pertama ingin menutupkan video tutorial ini. Bye-bye.